Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 2022174. Baik, di sini saya akan memaparkan materi ke-6 mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenal 3 pendekatan perencanaan pembangunan. Pertama, pendekatan holistik tematik. Pendekatan perencanaan holistik tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar SKPD yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh kementerian, lembaga dan antar SKPD di tingkat provinsi atau kabupaten. Kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Ketiga, pendekatan spasial. Pendekatan spasial sendiri lebih sering digunakan dalam bidang geografi atau keruangan dan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Hambatan perencanaan pembangunan daerah. Hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat meliputi A. Ketidakpastian politik, dan B. dan kebijakan yang berubah-ubah. B. Kurangnya data yang akurat dan terkini. C. Ketidaktersediaan sumber daya memadai. D. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. E. Konflik kepentingan antar pihak yang terlibat. F. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perencanaan. Cara mengatasi hambatan dalam perencanaan. Adapun cara ketika mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan dari perencanaan dan proses penetapan tujuan seharusnya. Rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawahan dan turut melibatkan manajemen bawah dan proses pengambilan keputusan. Adapun cara yang lainnya itu harus melibatkan semua pihak yang terkait. Kedua, menyusun rencana yang komprehensif. Ketiga, analisis kebutuhan dan monitoring dan evaluasi yang berkala potensi daerah. 4. Koordinasi antar instansi. Pentingnya perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid, dan akuntabel. Selanjutnya, ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Oleh karena itu, ukuran-ukuran di bawah ini perlu menjadi perhatian, yaitu: pertama, persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan. Kedua, persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. Ketiga, persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan. Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tejokro Wijojo 1984.
Perencanaan pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap, steady economic growth. B. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. C. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. D. Perluasan kesempatan kerja. E. Usaha pemerataan pembangunan. F. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. G. Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial. H. Terdapatnya usaha secara terus-menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi. I. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagian tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental atau ideal atau yang bersifat jangka panjang. Tahapan pencapaian pembangunan daerah. Pertama, persiapan penyusunan. Kedua, penyusunan rancangan awal. Ketiga, penyusunan rancangan. Keempat, pelaksanaan musrembang. Kelima, perumusan rancangan akhir. Dan keenam, penetapan. Tujuan pembangunan ada pada poin pertama, mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar subdaerah, serta antar warga masyarakat atau pemerataan dan keadilan. Poin kedua, memperdayakan masyarakat dan mengataskan kemiskinan. Poin ketiga, menciptakan atau menambah lapangan kerja. Keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Kelima, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis. A. Penyusunan rencana strategis atau renstra atau perencanaan strategis dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya. A. Pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. B. Renstra daerah dibutuhkan sebagai suatu dokumen rencana yang berisi tentang visi dan misi daerah, bidang-bidang strategis yang harus diintervensi dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi tersebut, serta strategi-strategi terpilih dan rencana aksi dalam rangka mensukseskan bidang-bidang strategis tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.